Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul teori sistem. Apa itu teori sistem? Teori sistem adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami interaksi dan hubungan antar komponen dalam suatu sistem. Menurut para ahli, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dianalisis melalui berbagai perspektif dan model. Kemudian, adapun prinsip dasar teori sistem yang pertama, kesatuan. Sistem sebagai kesatuan utuh dengan komponen yang saling berinteraksi. Kemudian, interdependensi, ketergantungan antar kelompok dan komponen. Perubahan pada satu elemen mempengaruhi yang lain. Kemudian batasan, memisahkan sistem dari lingkungan eksternal. Kemudian input dan output, proses penerimaan input, pengolahan dan penghasilan output. Kemudian proses, serangkaian langkah yang mengatur pengolahan input menjadi output. Kemudian tujuan, setiap sistem memiliki sasaran yang ingin dicapai. Kemudian adaptasi, kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan adapun hierarki, terdapat subsistem yang lebih kecil dalam sistem yang lebih besar. Kemudian umpan balik, mekanisme untuk evaluasi dan penyesuaian kinerja. Dan yang terakhir, lingkungan, interaksi dengan faktor eksternal yang saling mempengaruhi sistem. Kemudian, hubungan individu dengan lingkungan sosial dapat dipahami melalui dua jenis sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka. Dalam sistem terbuka, individu memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya dari lingkungan sosial, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Interaksi ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana individu dapat beradaptasi dan mengubah perilaku mereka berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Kemudian sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, individu cenderung terisolasi dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat perkembangan identitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang terakhir, aplikasi teori sistem dalam memahami interaksi sosial dan perubahan sosial. Penerapan teori sistem dalam memahami interaksi sosial dan perubahan sosial memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola interaksi yang mendorong perubahan serta faktor-faktor yang dapat mempercepat atau menghambat proses tersebut. Teori sistem memungkinkan kita untuk melihat fenomena sosial secara holistik, di mana setiap elemen yang memiliki peran penting dalam membentuk keseluruhan sistem. Selain itu, aplikasi teori sistem dalam kebijakan sosial menunjukkan bagaimana pemahaman tentang interaksi antar elemen dapat membantu merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah di sosial, pembuatan kebijakan dapat merumuskan intervensi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.